A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang hukum fikih yang kita tinjau berdasarkan tasawuf ataupun juga berdasarkan sisi batin. Jadi kembali lagi saya mengulang bahwasanya fikih jikalau saja hanya ditinjau berdasarkan sisi zahirnya, maka fikih terasa sangat kering ataupun terasa sangat tidak begitu memiliki makna yang bisa untuk dipahami lebih dalam. Kan tetapi kalau fikih ini kita artikan ataupun juga kita dekati dari perspektif tasawuf, maka fikih itu sangatlah bermakna ataupun sangat memiliki hal-hal yang bisa direnungkan ataupun bisa dikontemplasikan lebih dalam lagi. Dari itu kita akan melanjutkan pada bab yang namanya bab siwak. Yaitu siwak adalah kayu yang mana kita pakai untuk membersihkan gigi kita. Siwak ini dikatakan sesuatu yang disunnahkan ataupun sangat dianjurkan untuk kita membersihkan gigi kita dengan siwak. Yang mana siwak ini memiliki makna secara zahir dan juga memiliki makna secara batin. Kalau kita pergi ke Tanah Suci Mekah, ke Masjidil Haram, ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, maka kita akan menemukan orang-orang di sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu orang-orang yang menjual kayu-kayu. Ada kayu-kayu, mungkin bagi orang Indonesia ini mengherankan, ini jualan apa? Kalau kita lihat, mereka jual kayu-kayu kecil seukuran ibu jari ataupun jari manis. Kita melihat mereka duduk dan menjual kayu. Itu adalah kayu siwak. Nah, dalam bab fikih masih dalam persoalan bersuci, disinggung juga mengenai tentang bab siwak. Dikatakan bahwa as-siwaku mustahabun, bahwasanya siwak ini sesuatu yang mustahab. Mustahabun atau sangat dicintai atau sangat disunnah dianjurkan, makanya disebut dengan mustahabun. Fikul lihalim, dalam setiap kondisi apapun maka sesuatu itu mustahab atau sesuatu itu sangat dianjurkan ataupun sangat dicintai untuk dilakukan. Illa ba'da zawal, kecuali ketika matahari telah tergelincir menuju ke arah barat, maka pada saat itu kondisinya tidak lagi dimustahabkan untuk melakukan siwak, tapi dikatakan lisoim, bagi orang yang soim atau bagi orang yang berpuasa. Wahuwa fi salasati mawadi'ah, bahwasanya siwak ini ada pada 3 tempat asyaddu istihbaban, sangat-sangatlah dimustahabkan ataupun sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam 3 tempat ataupun 3 hal. Pertama, inda tagayyuril fam minal azami wa ghairihi, yaitu ketika mulut ini berubah. Nah, berubah apanya? Azam dan selainnya, berubah baunya. Ketika mulut ini berubah baunya biasanya ketika orang banyak berdiam. Berubahnya itu karena banyak berdiam. Itu yang disebut dengan azam. Jadi mulut bau karena biasanya itu mulut seseorang banyak berdiam. Wa ghairihi, dan selain daripada berdiam, ya bisa karena makan, habis makan jengkol ataupun makan makanan tertentu ataupun juga habis makan bawang dan seterusnya, itu juga bisa merubah aroma daripada mulut seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, yaitu ketika bangun dari tidur, maka dianjurkan, dimustahabkan sekali seseorang itu untuk
bersiwak. Wa indal qiyami ila shalah, ataupun jika seseorang itu menginginkan melakukan sholat, disunahkan sebelum sholat. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika seseorang mau sholat, walaupun baik itu sholat sunnah maupun juga sholat wajib, maka sholat fardu ataupun juga sholat sunnah, rata-rata kita lihat itu banyak yang bersiwak. Inilah bab mengenai tentang bab siwak. Akan tetapi ini makna secara zahir ataupun apa yang bisa kita lihat. Bagaimana makna batinnya, apa makna filosofisnya, ataupun juga apa tinjauan tasawufnya, makna daripada siwak ini. Dikatakan bahwasanya siwak itu artinya karena dia berdasar dari kata siwak. Siwak arti siwak selain engkau. Wahai Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan siwak para pemirsa sekalian, yang dimaksud dengan siwak itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seluruh keberadaan ini. Seluruh keberadaan ini dikatakan indal arifina billah, orang yang sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mustahab. Bahwasanya ketika seorang telah memandang kesatuan, memandang wahdatus syuhud atau penyaksian kesatuan penyaksian, atau melihat semua dalam kesaksiannya semua satu, maka pada saat itu mustahabun, dia mustahab ataupun dianjurkan untuk melihat dualitas atau melihat adanya keragaman kehidupan. Orang yang sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sudah menyaksikan kebenaran, maka dia akan melihat segala sesuatu menjadi satu. Segala sesuatu adalah kesatuan. Adapun ketika setelah menyaksikan kesatuan, maka orang tersebut dianjurkan untuk melihat lagi yang namanya kemajemukan atau melihat yang namanya dualitas. Dualitas itu apa? Yaitu ketika kita melihat ada subjek dan ada objek. Maka itulah yang disebut dengan dualitas. Hidup ini penuh dengan dualitas. Ada saya, ada tembok, ada kitab, ada meja. Ini disebut dengan dualitas. Ada yang mempersepsi dan ada yang dipersepsi. Ada yang melihat dan ada yang dilihat. Ada yang mendengar dan ada yang didengar. Itulah dualitas. Nah, yang mana seseorang yang arifin billah sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mengalami penyaksian, maka dianjurkan baginya untuk kembali ke alam dualitas atau kembali melihat dualitas atau melihat kemajemukan. Akan tetapi dikatakan li'anna siwa, akan tetapi karena siwa itu alaiha, karena bagi siwa itu di atasnya itu istimdadul hikami, yaitu bahwasanya apa yang terjadi pada dualitas ini merupakan daripada perpanjangan daripada kebijaksanaan ataupun juga maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan dualitas ini. Keragaman yang kita lihat ini, adanya subjek, adanya objek, adanya banyak hal, ada tinggi dan atas, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada dalam, ada luar. Semua itu adalah dikatakan merupakan istimdadul hikam, merupakan perpanjangan ataupun juga bentuk daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fal arif yara Allah, bahwasanya orang yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Allah fil khalqi, makanya di situ orang tersebut dianjurkan untuk dimustahabkan untuk bagaimana melihat dualitas ataupun juga melihat keragaman bentuk kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka melihat Allah di dalam keragaman, melihat kesatuan di dalam kemajemukan. Akni siwa, bahwasanya seorang arif itu melihat Allah di dalam makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, bigairi hulul, tapi dia melihatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak masuk,
tidak hulul, tidak masuk ke dalam sesuatu. Wa ta'ayyanu istimalus siwa, maka pada saat itu karena mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, bukan bercampur pula dan bukan juga pula di luarnya, maka boleh menggunakan siwak atau menggunakan siwak. Maksud daripada siwak adalah siwak. Siwak, tapi secara batinnya adalah dualitas ataupun kemajemukan kehidupan. Li'annahu fihi la fihi. Nah, maksudnya ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di tajalliyatihi. Ada menampil ataupun mengekspresi pada penampakannya. La fihi bizatihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu dengan zatnya sendiri. Kama waroda maknahu, sebagaimana dikatakan di sini dalam sebuah hadis yang sama dengan makna siwa ini, Muhammadun basyarun la kal basyari annama huwa kal yaquti bainal hajari. Jadi bunyi hadis ini ataupun juga pernyataan ini bahwasanya Muhammad itu manusia. Kita dan seluruh para pemirsa sekalian ya juga adalah basyar, manusia. La kal basyari, tapi tidak seperti manusia. Annama huwa kal yaquti, sesungguhnya dia itu seperti permata merah di antara hajar, di antara bebatuan. Jadi bagaimana seseorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kemajemukan itu, walaupun semuanya ada Allah Subhanahu wa taala di segala sesuatu, akan tetapi tidak bisa disamakan, karena seperti perumpamaan tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Wa ustuhibbas siwa, maka daripada itu dimustahabkan siwa itu, dimustahabkan dualitas ataupun dimustahabkan seseorang itu untuk melihat dualitas, karena dengan melihat dualitas mereka akan berusaha melihat melihat kesatuan dalam keragaman. Melihat keragaman dalam kesatuan. Perjalanan pertama manusia itu adalah melihat kesatuan dalam keragaman. Perjalanan kedua yang disebut di sini sebagai siwak adalah perjalanan manusia melihat keragaman di dalam kesatuan. Fa ustuhibba siwa, dimustahabkan siwa itu tatmiman li isbati syaf'i. Itu untuk tatmiman untuk menyempurnakan li isbati syaf'i, menetapkan syafa', menetapkan bahwasanya genap. Artinya tidak akan bisa ada sesuatu tanpa ada dua hal. Misalnya ada handphone tapi tidak ada listriknya, atau tidak ada baterainya. Ada kipas angin tapi tidak ada listriknya. Ada komputer tapi tidak ada aplikasinya. Jadi antara dualitas dan kesatuan ataupun ketunggalan itu adalah seperti dua mata koin yang sebenarnya adalah satu koin. Dualitas tidak bisa dipisahkan dari ketunggalan, dan ketunggalan tidak bisa dipisahkan daripada dualitas. Sebenarnya satu tapi dua tapi satu. Fi kulli halin, bahwasanya seorang arif billah itu setelah melihat dualitas fi kulli halin dalam setiap kondisinya, min ahwalil arifin alladzina ya'khuduna nasibahum min kulli syai' madamu fi darajatir rusu wa tamkin yuqra lahum istimalu inda ihtijabi anhu.
bahwasanya dalam orang menggunakan siwa itu pikul lihal dalam segala kondisi. Akan tetapi dikatakan madamu pidarojatir rusuh, tapi selama mereka itu masih dalam kondisi yang rusuh, yang dalam. Artinya orang bisa lebur ataupun bisa bergabung dalam dualitas itu ketika orang tersebut sudah memiliki kedalaman, watamkin, dan mereka mampu berkuasa pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang biasa, terkadang pengalamannya melihat kesatuan, saya belum tentu sampai derajat itu, bahwasanya kesatuan itu kalau belum rusuh, belum mendalam, maka melihat dualitas harus hati-hati. Tapi di sini dikatakan yukrohu, makruh, sangat tidak disukai ataupun dibenci ketika orang itu menggunakan siwa ketika indah ihtijabihim anhu, ketika orang itu masih terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, masih terhijab dari ketunggalan, masih terhijab daripada apa yang disebut dengan kesatuan, wahdatus syuhud, penyaksian. Kalau masih terhijab, belum mampu melihat ketunggalan, maka makruh melihat dualitas. Kemudian setelah dikatakan ba'ad pikul lihalin, kemudian dilanjutkan lagi bahwasanya illa ba'da, maka daripada itu ada komentar bahwasanya bagaimana dengan orang arif billah, makanya dikatakan yubahu lahus siwa, dimubahkan, dibolehkan bagi mereka untuk melihat dualitas. Bidarajatil irsyad, untuk membimbing. Untuk membimbing. Dalam bimbingan, seorang mursyid membimbing itu mau tidak mau harus melihat yang namanya dualitas. Li'annahu arafahu fi kulli syai'in. Karena itu, kenapa? Karena arif itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, maka bagi mereka dualitas itu boleh. Summa qala al-musannifu rahimallahu taala illa ba'da zawal. Akan tetapi tidak boleh lagi, tidak mustahab siwa itu kecuali dia dalam setelah zawal atau setelah terjadinya tergelincirnya matahari ke arah barat. Apa maksudnya itu? Tidak mustahab lagi, yaitu ketika inda zawali siwa, ketika hilangnya yang namanya dualitas, maka pada saat itu tidak lagi siwa itu mustahab. Kalau seseorang perjalanan penyingkapannya itu memang tidak semua mampu untuk menyingkap, tidak mampu melihat ketunggal, melihat kesatuan dalam, atau melihat keragaman dalam kesatuan. Tidak semua orang mampu untuk sampai situ. Lisoim, bagi orang yang berpuasa. Apa maksudnya bagi orang yang berpuasa? Orang yang sudah fana fi wahdati syuhud, orang yang sudah fana dalam kesatuan itu, maka siwa itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Karena ketika seseorang fana ataupun juga melihat kesatuan, maka siwa ataupun dualitas ataupun keragaman, kemajemukan itu sudah tidak ada lagi. Maka tidak ada lagi mustahab untuk siwa. Nah. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya 3 tempat yang mana sangat mustahab siwa itu. Nah, di sini dikatakan Pisalasati mawadi, ada 3 tempat asyaddu istihbaban, yang mana sangat ditekankan ataupun sangat dianjurkan untuk siwa, atau menganjurkan seseorang untuk melihat dualitas. Di sini dikatakan yaitu yahtaju ilaiha sa'ir ilallahi ta'ala,
bahwasanya kenapa 3 tempat itu dibutuhkan untuk syair ataupun berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibutuhkan yang namanya siwa, atau dibutuhkan namanya dualitas. Ketika kita ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap butuh dualitas. Kapankah dualitas itu dibutuhkan? Yang pertama adalah inda tagayyuril fammi min azami wa ghairihi. Ketika fammi itu ataupun mulut itu berubah aromanya dari azam dan selainnya, berubah aroma mulut itu. Maksud daripada berubah aroma itu dikatakan adalah inda intiqalihi min dzikril lisani ilal fikri, yaitu dualitas itu akan terus hadir ketika dibutuhkan dualitas itu ketika seseorang tidak lagi bersikir dengan lisannya, tapi mulai masuk kepada derajat fikir. Dia merenungkan, dia menggunakan daya akalnya untuk memahami, untuk bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan. Kemudian wa inda qiyami minan naum, ketika terbangun daripada tidur, yaitu terbangun daripada kelalaian mengingat. Kelalaian mengingat mengingat dirinya, mengingat kesetiaan, mengingat ketunggalan. Pada saat itu mustahab ataupun sangat penting melihat dualitas. Dualitas itu terkadang membawa seseorang untuk mengingat ketunggalan. Karena ketika seseorang terbawa ataupun berada dalam dualitas kehidupan, terjadi marah, terjadi pecah belah, terjadi berbagai macam penderitaan, maka itu juga bisa membuat orang bangkit daripada tidurnya. Maka butuh dualitas, seseorang tersadarkan. Wa indal qiyami ila shalah, dan juga ketika seseorang menginginkan melakukan sholat, yaitu dikatakan butuh kepada hudur ma'allahi li'anna sa'ira ilallahi ta'ala labudda lahu min hadzal maratib as-salasa, yaitu orang ketika hudur, ketika ingin merasakan present moment, memang harus membutuhkan yang namanya siwa ataupun dualitas kehidupan. Maka dikatakan bahwasanya seseorang yang ingin melakukan suluk ataupun salik ilallah subhanahu wa ta'ala, dikatakan harus melewati 3 maratib ataupun juga melewati 3 tingkatan, melewati 3 proses, yaitu dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala bisiwa ma'asiwa wa huwa ainus siwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kemajemukan, bersama kemajemukan, dan dialah hakikat daripada kemajemukan itu sendiri. Karena dikatakan ketika seseorang berada dalam kemajemukan atau pisiwa, li'annahu pisiwa bizikri. Ketika seseorang berada dalam kemajemukan harus berzikir. Ketika bersama dengan kemajemukan harus berpikir. Dan ketika sudah ingin menuju sholat ataupun menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyingkap bahwasanya ainus siwa itmaman lisyafi, bahwasanya ainus siwa itu adalah ataupun hakikat daripada kemajemukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman atau inilah maksud daripada makna siwak di dalam bab fikih, yang mana pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan kewajiban berwudu atau furudul wudu, hal-hal yang wajib yang kita lakukan saat berwudu. Insyaallah semoga membawa bermanfaat. Allahumma fiqillah wa mitrik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.